Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Zakia. Bagi kalian yang baru bergabung, hai, aku ucapkan selamat datang di channel Zakia. Pada kesempatan hari ini, aku mau share-share ke kalian gimana sih cara aku belajar, gimana sih cara aku itu mengingat suatu materi pembelajaran. Ada 6 step yang aku lakuin untuk mengingat materi pembelajaran, terutama ini bisa dipakai ketika kalian mau UTS, kalian mau UAS, dan lain sebagainya. Nah sih caranya aku itu mengingat materi yang udah diajarkan dan aku pelajarin gitu. Karena kan mungkin di dalam kelas atau di debat gitu dan lain sebagainya tuh kita perlu kemampuan untuk mengingat materi pembelajaran kita. Maupun kalian anak IPS atau IPA pasti butuh yang dimana untuk mengingat materi yang telah kalian pelajari, karena kan kita sering UAS tuh, UTS, ujian, kuis, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku 6 tips ini akan aku bagi ke kalian gimana caranya aku belajar dan mengingat menggunakan revision technique. Apa aja itu? Yang pertama, deskripsikan ulang materi yang kamu pelajari dengan gaya dan bahasamu sendiri. Ketika aku lagi udah belajar nih tentang belajar materi ini, dan aku tuh biasanya selalu ngejelasin materi itu dengan bahasaku sendiri. Aku itu akan jauh lebih mengerti tentang materi apa yang aku pelajari, sehingga jauh lebih gampang lah buat dimengerti daripada bahasa yang ada di buku. Itu kan bahasa di buku itu kan baku dan kaku gitu kan. Jadi ketika kamu udah lihat nih misalnya, oh pengertian dari ini itu gini, terus kalian jelasin dengan bahasa kalian sendiri, itu akan memperkuat dan mengingat kalian dalam mengingat pembelajaran kalian tersebut. Nah, biasanya aku untuk mengingat materi ini dengan menjelaskan lagi materi ini ke diri aku sendiri dengan gaya aku sendiri, aku biasanya rekam video yang aku ngejelasin materi, dan biasanya juga aku record suara. Jadi ketika ujian itu aku record semua apa yang udah aku pelajari itu dengan bahasa aku sendiri, dan aku dengar gitu pakai headset. Sebelum ujian aku dengar lagi, atau sambil di jalan aku dengar lagi materi yang udah aku jelasin itu. Jadi aku tuh paham gitu tentang materi apa yang aku pelajarin. Yang kedua, kamu bisa gunakan flashcard untuk mengingat seperti istilah-istilah, vocab, atau lain sebagainya. Misalnya di ujian-ujian yang ada istilah-istilah gitu atau pengertian singkat, itu biasanya aku tulis di flashcard. Itu aku buat flashcard kecil gitu. Jadi ketika ada istilah kata ini aku catat dan aku tulis kecil-kecil gitu supaya nanti di jalan aku bisa sambil baca gitu. Atau misalnya vocab bahasa Inggris, kamu bisa tulis juga di flashcard gitu, kosakata bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak lebih mudah gitu untuk mengingat istilah-istilah atau vocab tersebut. Yang ketiga, cara aku mengingat yaitu catat ulang materi yang kamu anggap penting. Catat di sini tuh ringkas aja, nggak terlalu panjang. Yang penting kamu paham tentang apa itu, dan catat ulang tentang materi apa yang kamu ingin pelajari. Kamu bisa mengingat dan dicatat dengan ringkas aja. Teknik keempat yaitu dengan catat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut. Aku sering pakai teknik ini ketika misalnya aku lagi belajar dan materi itu banyak banget. Jadi karena aku malas ngeringkas lagi, aku akhirnya catat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut. Nah, biasanya aku pakai teknik ini. Kalian bisa lihat di sini materinya kan udah aku pelajarin kan, dari sini tuh udah aku pelajarin semua. Nah dari materi ini tuh aku tinggal persingkat lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak nanti tuh bisa dijawab sendiri. Nah, yang aku udah bisa jawab berarti aku lingkarin gitu. Nah, dari materi pembelajaran itu, misalnya kita belajar tentang materi A, B, C, D. Nah, aku tuh bikin pertanyaan dari materi-materi itu. Nah, kayak ini contohnya nih, kayak apa itu kegiatan manajemen gitu. Jelaskan perbedaan manajer dan manajemen. Jadi kayak lebih ringkasnya gitu. Dari materi yang udah aku pelajarin, aku catat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut. Jadi ketika aku udah belajar materi tersebut, aku bisa tanya ulang nih ke diri aku tentang apa aja sih yang udah aku pelajarin tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku udah buat di sini. Yang kelima, cara aku belajar itu dengan menggambar mind map. Nah, aku sering banget pakai teknik ini untuk mengingat materi pembelajaran yang aku pelajarin. Aku nih di sini. Aku biasa pakai guna mind map gini biar menurut aku lebih ringkas aja buat untuk mengerti materi pembelajaran yang akan kita ingat. Untuk mengingat kalau mau ujian, mau ulangan, itu juga biasanya aku pakai mind map karena menurut aku lebih ringkas aja ketika kita melihat materi itu dengan mind map. Jadi kita tahu, oh ini tuh tentang ini, terus dibagi lagi dua jadi gini, terus ini anak-anaknya gini, bagian-bagiannya ini, dan akhirnya sampai ke sini gitu. Jauh lebih ringkas dan mengerti ketika mengingat materi pembelajaran kita. Aku biasanya pakai teknik mind map. Kalian bisa buat mind map itu sekreatif kalian, seinovatif kalian, semengerti kalian, supaya kalian mengerti tentang materi pembelajaran tersebut. Untuk step yang nomor 3 itu tentang catat ringkas. Aku juga sering pakainya itu untuk mencatat materi kita itu yang dianggap penting itu dengan ringkas-ringkas aja. Nah, biasanya dari pemateri pembelajaran dosen atau guru itu aku persingkat aja tentang topik-topiknya, dan aku persingkat materi yang penting. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak bener-bener singkat-singkat aja topiknya. Yang aku rasa anggap penting, aku catat ulang sesingkat mungkin sehingga bisa dimengerti. Sumpahnya worth it banget guys. Aku bisa jawab soal UTS dan UAS asalkan materi pembelajaran kalian tuh sesuai dengan apa yang diajarkan dosen tersebut. Kalian tuh langsung nangkep poin-poin apa aja yang sekiranya bakal masuk yang akan diberikan sama dosen atau guru tersebut. Jadi langsung aja tulis poin-poinnya atau yang ringkas-ringkasnya gitu. Terus kalian juga bisa pakai teknik mind map tadi untuk mengingatnya dan mencatat dengan ringkas gitu. Terus yang keenam,
hal yang aku lakuin untuk mengingat materi pembelajaran aku adalah dengan mengajarkan itu kepada orang lain, mengajarkan itu kepada teman. Sehingga ketika kalian menjelaskan materi tersebut lagi kepada orang lain tuh pasti akan merespon kan, oh tapi kok gini sih penjelasannya, berarti ada yang salah kan. Ketika teman kamu tuh nggak cukup mengerti dengan apa yang kamu sampaikan, berarti kamu belum cukup paham tentang materi tersebut. Nah, ketika teman kamu bertanya ini, kamu akan dapat feedback kan. Nah, feedback inilah yang bisa kamu ajukan jadi pembelajaran ketika, oh berarti kamu udah cukup paham nih dengan materi ini, toh pada akhirnya temanmu paham gitu kan. Atau misalnya temanmu nggak cukup paham tentang materi ini, berarti kamu harus belajar lagi mengenai materi tersebut. Nah, ini disebut dengan teknik recall. Aku sering pakai itu untuk menjelaskan materi ulang kepada teman-temanku, atau menjelasin atau berbagi untuk lebih mengingat materi pembelajaran gitu. So guys, itu dia 6 cara aku untuk mengingat materi pembelajaran aku dengan menggunakan revision technique. So if you like it, if you worth it, you can subscribe my channel. Bye.